Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 9. Ya, baik itu 91 maupun 92. 92 ya langsung saya pegang ya. Untuk wali kelasnya, dan 91 oleh Ibu Hajah Siti Nurjana SAG. Jadi saya mengharapkan bagi kelas 9 ini tambah semangat ya belajarnya, ya, tambah tekun belajarnya, harus bisa ada perubahan dibandingkan ketika kamu masih di kelas 7 maupun kelas 8. Lagi ketika kamu kelas 8 sepenuh ya satu satu masa pembelajarannya itu penuh benar ya, setahun untuk kelas 8 ketika di kelas 8. Makanya untuk kelas 9, walaupun saya kan menginginkan untuk awal kelas 9 ini kita mulai aktif ya, tapi karena suatu hal yang mau tidak mau ini seluruh Indonesia, jadi tidak boleh kita mengadakan belajar tetap. Jadi saya mengharapkan yang penting punya mental ya untuk belajar, karena kamu kalau nggak punya mental lama-lama mental nanti. Baik kelas 8 yang saya perhatikan ketika pembelajaran online banyak yang tidak mengikuti. Ya. Ada juga yang mengikuti tapi tidak tuntas. Kalau mengikuti pelajaran harus tuntas. Saya pun marah kan ketika tatap muka kita belajar nggak tuntas. Harus tuntas dari awal. Kita mengikuti sampai akhir, yang di awalnya aja atau di tengah-tengahnya aja atau di akhirnya saja, semuanya nggak enak. Kita baru dapat ilmu yang benar-benar mumpuni buat kita, lengkap buat kita. Itu kalau kita mengikutinya dari awal sampai akhir. Itu namanya ilmu. Sama makan gue sepotong-sepotong nggak enak. Kita juga dibagi bagian kue gitu dipotong-potong nggak enak. Enaknya kan semuanya. Nah ini yang lengkap. Jadi saya mengharapkan, apalagi di semester 5 ini adalah semester akhir. Kalau sistemnya memang masih seperti ini, tidak ada ujian nasional, kita hanya mengharapkan dari nilai rapot baik dari semester 1 sampai 6 sampai 5 ya. Berarti ini ada harapan lagi nih yang semester 5 ini masih dipakai untuk ketika kita mau masuk sekolah negeri. Makanya tambah semangat, belajarnya semangat. Ya. Jangan mulai jam 9, jam 10 baru bangun. Atau mengikuti pelajarannya baru jam 1 ngirim tugas, ini ada yang malam baru ngirim. Ya, jadi walaupun kalau saya silahkan kapan saja asal jangan melebihi 1 minggu. Kalau melebihi 1 minggu kan udah materi lain lagi, masa baru ngirim tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian juga harus nawin jangan terlalu malam ya, jam 1 ya orang lagi tidur baru ngirimin ya. Nah ini jadi untuk pelajaran akidah akhlak saya harap juga mempunyai nilai-nilai yang bagus. Terutama kalian sudah kelas 9, kelas akhir ini di Madrasah Sanawiyah, kelas yang harus kamu perhitungkan. Kan kamu juga yang mau melanjutkan sekolah berikutnya ya, awalnya ya dari sini, dari kelas 9. Kalau kelas 9-nya tidak serius untuk mengikuti pelajaran, apalagi nilainya tidak bisa dihirapkan, jangan harap kamu bisa masuk ke sekolah negeri. Tapi kalau ada rasa semangat, insya Allah juga akan memberikan jalan yang terbaik buat kalian. Kemarin pun ya karena kerja keras dan lainnya banyak yang masuk sekolah negeri. Yang saya lihat ada yang di SMA 13, SMA 15, 14, dan juga mungkin SMK 1, 2, 3, 4. Ya, atau di Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah memang Depok nggak punya ya, paling-paling kita ke Jakarta atau ke Cibinong. Silahkan ini supaya apa? Supaya kalau nilainya bagus kita mau masuk kemana saja mudah. Tapi kalau nilainya tidak bagus, sulit kita untuk melanjutkan sekolah walaupun kita memaksakan. Iya, kalau maksain dapat sedikit masuk sih masuk nanti di sekolah negeri, tapi kamunya nggak kuat mengikuti berbagai macam tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Itu banyak yang terjadi itu. Dia masuk negeri tapi nggak kuat di negeri karena biasa nyantai.
Makanya masih ada kesempatan sekarang ini, yang dulunya malas, yang dulunya nggak pernah mengikuti pelajaran, ikuti. Ada rasa giroh, ada rasa semangat untuk belajar. Ini yang saya harapkan. Melanjutkan materi yang minggu kemarin, kita juga sudah mempelajari tentang hari kiamat. Hari kiamat ini ada masa hari yang sangat dahsyat sekali. Ya, jadi orang yang di dalam kubur nggak akan dihidupkan sebelum kiamat ini berakhir. Ya, ntar kalau kiamat sudah berakhir, baru yang tugasnya itu malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Artinya membangunkan orang yang meninggalnya di hari kiamat dengan meninggalnya pada zaman-zaman dahulu yang ada di alam barzah atau alam kubur. Itu beda. Jadi itu nanti yang diuji oleh manusia. Kalau nanti kita bangun semua tipe kedua, nanti berkumpul yang namanya padang mahsyar. Kalau orang haji sekarang bilangnya itu latihan. Ketika pergi haji kumpul di padang Arafah, latihan ketika nanti di akhirat kumpulnya di padang mahsyar. Ya, yang meninggal dari zamannya Nabi Adam sampai yang meninggal pada hari kiamat kumpul semua itu. Nggak kayak sekolah bisa ngumpet, ya. Kalau di sana nggak bisa ngumpet, udah ketahuan semua. CCTV Allah itu lebih canggih dibandingkan CCTV manusia. Ya, jelas itu kan, manusia ciptaan Allah. Ya, ciptaan Allah, masa makhluk bisa mengalahkan Holik? Masa makhluk bisa mengalahkan Sang Pencipta? Enggak mungkin. Nah, ini nanti hanya di dalam surat At-Tin di ayat terakhir. Ayat terakhir, bi'atir wa zaitun wa turisini wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin ila ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du bidin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Maka betul-betul Allah lah hakim yang maha adil. Nanti hakim siapa? Nanti Allah. Adil Allah memperlakukan manusia. Kalau memang perbuatan baiknya lebih banyak dari perbuatan jelek, langsung Allah masukkan ke dalam syurga. Tetapi sebaliknya, jika amal perbuatannya lebih sedikit dibandingkan amal perbuatan dosanya, maka Allah juga akan menempatkan mereka manusia itu di neraka. Ya, ini jadi ada tempat-tempatnya, ada penempatannya. Enggak semuanya berkumpul nanti di padang Arafah. Setelah padang Arafah kan ada tahapan-tahapan lagi, tahapannya masih banyak. Ada yang namanya hisab, ada yang namanya mizan, ya. Baru terakhir itu penempatan surga atau neraka. Hanya dua pilihannya. Tidak bisa milih tempat lain. Kalau di sini kan kita lapangan banyak, pilih di mana juga bisa. Sama dengan di Arab ketika orang-orang Muslim seluruh dunia melaksanakan ibadah haji. Di situ juga kumpulnya hanya satu tempat yang namanya padang Arafah, nggak ada lagi selain tempat itu. Dan manusia juga sama, semuanya memakai kain ihram. Ya, dari seluruh bangsa, seluruh negara, beberapa pulau dan sebagainya. Kalau pergi haji harus merasakan yang namanya wukuf di Arafah. Itu bedanya antara haji dan umroh. Kalau umroh mah kapan aja dikerjakan pada waktu bukan bulan haji. Kalau yang namanya bulan haji itu hanya orang yang berangkat haji, ya. Makanya tidak ada yang namanya wukuf di Arafah kalau hanya umroh saja. Dan itu sebagai training center ketika nanti kita berkumpul di padang mahsyar. Nah, ini nggak ada apa-apanya. Yang sekarang padang Arafah dibandingkan dengan padang mahsyar. Kalau dibandingkan Indonesia, ya lebih baik Indonesia masih. Kita masih ada lahan-lahan yang teduh, sana susah ada lahan-lahan yang teduh. Ya, memang itu dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Nah, itulah hari kiamat, hari yang dimana manusia akan diminta pertanggungjawabannya ketika masih berada di dunia. Jadi yang utama ya amal, tergantung dari amal ibadah dia. Kalau amal ibadahnya bagus, Allah akan menempatkan dalam surga. Kalau amal ibadahnya jelek, Allah tempatkan, Allah masukkan mereka ke dalam api neraka, ya. Jadi ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Saya minggu yang kedua ini juga belum ada tugas, ya. Tugasnya insya Allah baru saya akan berikan minggu depan. Jadi ini saja yang saya sampaikan. Yang paling utama adalah di akhir kata
saya mengingatkan sekali lagi untuk tetap kita menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker ketika kita keluar rumah. Kita juga selalu mencuci tangan ya ketika kita keluar rumah atau kita baru datang, ataupun mungkin ini yang sering dekat dengan tim-tim kesehatan, kita sering ke rumah sakit, sering ini harus diganti semuanya ya, karena virus ini kecil dan memang ada. Kan banyak juga orang yang nggak percaya adanya corona, padahal sudah banyak kejadian. Kemarin pun yang adanya PPKM itu karena banyak, apalagi ada varian baru itu ya, varian Delta yang dari India katanya. Iya, ketika kalau melihat India aja kan joget-joget mulu ya, berarti virusnya joget-joget kemana-mana dah. Ya, makanya kita nggak heran di setiap gang, setiap jalan pasti ada bendera kuning. Kalau dulu kan yang kita lihat apa, janur kuning, kebahagiaan. Ya sekarang yang kita lihat adalah kematian, paling duka dan duka terus yang kita temui. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.